Kita bersyukur sepatutnya dan selayaknya kita bersyukur sama Tuhan kalau kita ada sampai hari ini, di hari penghujung tahun 2024. Ya, saya percaya ada banyak hal yang luar biasa, yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bisa hidup berkatnya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita memulai ibadah tutup tahun kita sore hari ini. Kita mau kasih ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan terima kasih kita buat Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami. Kami bawa hati kami, ucapan syukur kami. Kami menaikkan Tuhan. Terima kasih buat Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Yes Tuhan. Melewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, Penyertaan-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kasih Tuhan. Inilah begitu ucapan syukur kami Bapa, buat setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan, buat penyertaan-Mu yang sempurna hingga saat ini kami ada Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau baikkan terima kasih kami buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kami. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Biar jemaat saja katakan terima kasih. Naikkan ucapan syukur. Lebih lagi katakan terima kasih. Oh Jesus, terima kasih, setiamu. Yes Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di sini. Yes Jesus.
Makin mau sih, nongka. Makin mau ya sih. Kami rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami haus akan Engkau. Kami lapar akan Engkau Tuhan. Bawa kami berdoa. Bawa kami berdoa. Bawa kami masuk lebih dalam Engkau. Lebih lagi Tuhan. Bawa kami berdoa. Kami tahu kami tahu. Diskrosi kami Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Sore hari ini kami tahu apa yang kami berikan tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Apapun pengorbanan kami tidak bisa membayar kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami. Dan kami rindu, kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami tahu, kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami dapat melakukan kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan, sore hari ini terimalah seluruh ucapan syukur kami. Ambil semua ucapan syukur kami Tuhan. Ambil semua pujian yang dari kami, penyembahan, sorak-sorai, kemenangan. Ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk kami Tuhan. Siapa kami di hadapan Tuhan? Kami hanya alat yang Tuhan pakai untuk melayani Bapak. Tuhan, bertatalah atas pujian umat-Mu. Bersemayamlah Tuhan atas pujian umat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, supaya setiap kami dapat mengerti, menangkap isi hati Tuhan. Sore hari ini Bapak, kami akan buka ibadah kami akan mulai di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Boleh angkat tangannya buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau menyanyi bagi Dia. Kita pujian, nyanyi bagi Dia. Suara-Mu suci dan seru nama Dia, angkarkan berlagu, tak perlukan waktu, sebab Dia sanggup gerakan
pujian lagi buat Allah kita, amin. Haleluya. Dia kekuatan kita, dia perlindungan kita. Haleluya. Percaya Tuhan, kau Allah yang beserta dengan kehendak Tuhan. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, ku tahu sendiri Engkau bersamaku. Menghibur menaungi diriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, sama-sama akan menanggung yang keyakinan Tuhan. Yes. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Allah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Kau sumber kemenanganku Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, ku tahu sendiri Engkau bersamaku. Menghibur bagi diriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaan, yes, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, Tuhanku. haleluya. Kemenangan kami, kekuatan kami Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Saya percaya Tuhan sudah sukakan dalam pujian kita. Ada impartasi kuasa Tuhan yang menuju kita, amin. Terima janji Tuhan buat setiap saudara. Janjinya dan amin. Dia akan menggenapi semua janji yang begitu. Sebelum kita akan masuk dalam rumah Tuhan, sebentar kita akan berdoa Tuhan. Dan sebelumnya kita akan juga satu pujian kita. Udah masuk. Sungguh bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Apa ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama katakan. Pada hari ini karena
Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Indahnya kasih-Mu bagi kami Bapa. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. sama-sama katakan. Aku ada hari ini, Yes. karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, indahnya kasih-Mu bagi kami Bapa. Sungguh Tuhan, kami rindu berterima kasih. Kami rindu bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami menyadari Bapa, kalau saat ini kami ada semua karena kasih-Mu Bapa. Katakan, ku ada hari ini karena Tuhan mari kita baik ucapkan syukur bagi dan Tuhan. teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Mari katakan, hujan, aku ada. aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, Yes, bersama-Mu kami bisa melewati. kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, Sehabis hujan, katakan aku ada.
Lagu selanjutnya berikut boleh. Sungguh indah Bapa, ketika kami melewati jalan yang terjal, Engkau ada di situ bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau senantiasa sangat baik, amat baik bagiku, bagi kami semua. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai akhir tahun ini Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Dalam segala apapun yang kami alami, Tuhan tetap memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Dan sebentar kami akan belajar kembali tentang firman. Ya Tuhan, urapi kami semua. Roh Kudus yang ada di tempat ini menjamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan juga menjamah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menjelaskan dalam kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami dapat merasakan dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, sampai hari ini Tuhan tetap pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, sampai akhir tahun ini kita tetap dalam kuasa Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini temanya adalah melangkah dengan pasti, ya. Melangkah dengan pasti. Tapi untuk apa? Untuk menjadi teladan, ya, di tahun yang akan datang. Biarlah kita semua menjadi teladan. Buat siapa? Buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat kegiatan di dalam pelayanan, di kantor, di pertemanan, di persekutuan, di rumah dan sebagainya. Tetap kita akan melangkah dengan pasti untuk menjadi teladan, ya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ya, ini adalah surat Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat Tesalonika. Ya. Mengapa surat ini ditulis untuk jemaat Tesalonika? Karena disitulah pergumulan Paulus, Timotius dan juga Silvanus yang di mana mereka selalu doakan, ya, jemaat ini selalu didoakan. Kemudian Tuhan yang memilih jemaat di Tesalonika, dan sehingga jemaat menjadi penurut, jemaat menjadi teladan bagi semua orang di Makedonia dan Akaya. Demikian juga di jemaat Teopila ini, kita selalu berdoa bersama-sama, saling mendoakan. Dan Tuhan yang memilih Bapak Ibu Saudara berjemaat di tempat ini, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan menjadi penurut kepada Tuhan, ya. Bukan kepada saya tetapi kepada Tuhan. Saya bersyukur itu.
dan jemaat menjadi teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Ya. Tapi marilah kita kembali membaca juga apa sih arti teladan dalam Alkitab. Ya, dikatakan bahwa arti teladan dalam Alkitab adalah menjadi teladan, berarti memberi contoh yang patut diikuti. Ya, jadi menjadi teladan adalah memberi contoh yang patut diikuti dengan meninggalkan petunjuk atau rambu-rambu yang dimudahkan orang lain untuk mencapai kondisi yang serupa bahkan lebih baik. Ya. Bapak Ibu Saudara yang pernah menjadi pramuka dan pada saat mencari jejak pasti ya, itu sangat menyenangkan. Maka ada rambu-rambu yang harus diperhatikan untuk memudahkan kelompok yang lain melalui itu juga, sehingga sampai di tempat di mana kita akan berkumpul bersama-sama. Tapi ada yang juga ada yang usil, rambu-rambunya dibelokkan, ya, dibelokkan. Akhirnya kita sudah kumpul nunggu satu kelompok nggak datang-datang. Tetap karena apa? Karena rambunya dibelokkan oleh yang lain. Ya, itu seringkali terjadi di dalam kegiatan mencari jejak, ya. Nah, itulah yang tidak boleh. Jadi kita harus terus ya menjadi teladan untuk memberi contoh yang patut diikuti dengan meninggalkan petunjuk atau rambu-rambu yang memudahkan orang lain untuk mencapai kondisi yang serupa bahkan lebih baik, ya. Nah itu. Tapi beda dengan idola. Kalau idola adalah suatu yang mengandung unsur pemujaan, ya. Makanya kita jangan menjadi idola, tapi menjadi teladan, ya, bagi yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kalau teladan mengandung unsur penghormatan dan termasuk memuridkan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana Timotius bisa menunjukkan keteladannya? Ya. Bagaimana Timotius menunjukkan keteladanannya? Kita akan belajar dari Timotius yang bisa menjadi teladan buat orang lain. Kenapa? Kenapa bisa dia menjadi teladan? Karena dia memiliki dedikasi kepada gereja. Apa sih dedikasi itu? Dedikasi adalah pengabdian atau pengorbanan. Ya, jadi kalau kita punya pengorbanan, pengabdian kepada gereja, kepada Tuhan, ya. Dan Timotius ditugaskan oleh Paulus untuk mengunjungi dan meneguhkan gereja-gereja. Ya. Awalnya itu. Jadi tugas dari Timotius adalah mengunjungi dan meneguhkan gereja-gereja. Ya, mengunjungi dan meneguhkan gereja-gereja yang didirikan oleh Paulus. Nah, Paulus juga menulis surat kepada Timotius untuk memberikan nasihat, pengajaran, dan mendorong dalam pelayanannya. Kita juga pada saat ini terus memberikan nasihat, pengajaran melalui pemuritan di setiap unit, ya, melalui unit-unit ada pemuritan dan mendorong dalam pelayanannya, ya, terus mendorong di dalam pelayanan dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan. Itu karena sebagai murid kita bisa memuridkan orang lain juga, ya, baik itu di gereja, baik itu di tempat pekerjaan atau dimanapun, di sekolahan, di sekolah, di tempat perkuliahan, bisa semua bisa memuridkan yang lain, ya. Yang kedua yaitu menjaga dirinya dari pengaruh buruk. Oleh karena itu Paulus pernah menantang Timotius untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya, hingga dia harus menjaga dirinya dari pengaruh buruk
dan berlatih dalam kebajikan. Ya, itu bisa dibaca di dalam 1 Tesalonika pasal 3. Ayatnya yang ke-5 sampai ke-8 saya akan bacakan. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Ayat yang ke-7, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Ya, itu adalah yang ditulis oleh Paulus, bagaimana Timotius sudah melakukan kegiatan di sana dan Timotius sudah menjaga dirinya supaya orang-orang yang ada di Tesalonika bisa berhasil baik. Ya. Yang ketiga yaitu bertekun dalam mengajar dan menerapkan firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9-10 saya akan bacakan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ya. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi dia jemaat yang ada di Tesalonika sudah mengasihi, sudah belajar mengasihi satu dengan yang lain. Tapi Paulus tetap mengatakan engkau harus belajar dengan lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Ya. Ini juga untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya. Biar di dalam keteladanan kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu diajarkan. Nah, kemudian peran keluarga sangat penting, ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu, yaitu iman daripada Timotius, ya. Iman daripada Timotius. Kenapa iman Timotius? Yang tulus ikhlas, ya. Yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Ayo yang jadi nenek-nenek, yang jadi oma-oma, ya. Ini harus memberikan contoh dan semangat untuk cucu-cucunya supaya beriman kepada Tuhan, ya. Ada yang senang hari ini karena punya cucu perempuan baru lahir, ya. Ya. Nah, itu juga terus ya dilakukan. Kita oma-oma, opa-opa semua harus melakukan kepada cucu-cucunya supaya apa? Supaya seperti Timotius sampai terus ya akan menjadi contoh teladan yang baik, ya. Dan di dalam ibumu, ya, yang jadi ibu-ibu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi baik itu neneknya saat itu, ya, kemudian mamanya juga Yunike menjadi teladan iman buat Timotius. Ya, ayo mama-mama yang lebih dekat dengan anak-anaknya, berikan semangat mereka setiap hari membaca firman Tuhan dan berdoa, ya.
biasanya mama-mama yang didengar oleh anak-anaknya, ya. Sama kalau cucu-cucu saya datang, tempat untuk curhat adalah saya, ya. Baik yang besar ini maupun yang kecil yang dari Jogja juga terus. Nah, oleh karena itu peranan kita penting, ya. Oma-oma harus kuat iman kita. Terus kita kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Itulah yang menjadi teladan bagi bagi cucu-cucu kita juga, bukan buat anak saja, tetapi buat cucu. Nah, itu indahnya, ya. Jadi peran keluarga sangat penting. Oleh karena itu jangan sampai kita lengah. Timotius adalah seorang muda yang menjadi murid dan rekan pelayanan Rasul Paulus. Ia lahir dari ayah Yunani dan ibunya orang Yahudi, ya, yang mengajarkannya tentang kitab suci sejak kecil, ya. Jadi sejak kecil bahkan sejak bayi diceritakan tentang kisah-kisah pahlawan-pahlawan yang ada di dalam Alkitab, ya. Pengajaran tentang sejak kecil. Timotius juga memiliki nenek yang saleh bernama Lois dan juga iman daripada ibunya yaitu Eunike. Peran keluarga sangat penting. Kalau tahun-tahun lalu rupanya lupa untuk melakukan hal-hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan, maka biarlah tahun-tahun mulai malam hari ini sampai selanjutnya, sampai tahun depan terus, ya, diingat, ya, karena itu memang. Dan saya melihat hasil dari didikan nenek-neneknya atau omanya, ya, memang benar, ya. Ada yang ada di tempat ini juga yang omanya keras sekali didik anaknya dulu, ya. Harus ke gereja, harus melayani, ya. Puji Tuhan, anak-anaknya juga melayani. Dan bahkan sekarang cucu-cucunya sungguh luar biasa, ada yang jadi pendeta, ya. Itu kan anugerah yang begitu luar biasa kepada oma yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, ya. Kita patut itu acung jempol yang sungguh luar biasa, sehingga cucunya, saya bangga juga dia bisa khotbah dan sangat bagus khotbahnya. Saya merasakan itu, aduh luar biasa, ya. Nah, itu yang harus kita contoh, ya. Karena apa? Karena memang dia omanya sangat keras pada anak-anaknya dulu juga, dan juga saat ini dengan cucu-cucunya. Dan kalau ada yang ulang tahun pas dia ke Jakarta, pasti dia disuruh khotbah, ya, di keluarga begitu, ya. Itu sungguh menyenangkan hati oma dan hati mama yang terus dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain sehingga dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik buat orang lain, ya. Jadi dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik buat orang lain. Jangan menjadi pengaruh yang buruk, tapi pengaruh yang baik buat orang lain, ya. Mengapa penting untuk menjadi teladan? Kalau kita menjadi teladan itu ada beberapa manfaat, ya. Ada beberapa manfaat. Teladan yang baik dapat membantu orang lain mengembangkan karakter positif, ya. Jadi kalau kita memberikan pengaruh yang baik, maka karakter-karakter yang negatif itu akan dibuang dengan sendirinya, dan dia akan mengembangkan karakter yang positif. Contohnya disiplin, ya, empati dan rasa hormat, ya. Disiplin dapat dalam segala hal. Saya merasa bangga sekali kalau setiap hari Minggu latihan jam berapa ini? Jam 6:30. Itu benar-benar loh tepat
sebelum 6:30 ada yang datang duluan, ya. Itu sungguh luar, dan itu bukan sekali dua kali, tapi setiap hari Minggu. Itulah namanya dia disiplin dengan pelayanan. Dan kalau dia terlambat, pasti dia marah, dia nggak mau. Pokoknya harus jam kurang dari 6:30 sudah hadir duluan. Ya, itu ada juga di tempat ini. Puji Tuhan. Tuhan itu memberikan pengerja-pengerja yang luar biasa. Tuhan memberikan pengerja-pengerja yang disiplin dan juga empati satu dengan yang lain. Bahkan ada rasa hormat satu dengan yang lain. Ya, dia menghargai atasan yang membimbingnya, dan itulah mereka sudah melakukan pengembangan karakter positif, ya, karena seringkali kumpul bagian musik, dan itu mereka akan sharing dan hasilnya ada itu. Jadi memang pengeterapan untuk pemuritan itu ya begitu, belajar untuk disiplin, empati, rasa hormat itu selalu ada, ya. Yang kedua yaitu teladan yang baik untuk membantu orang lain, belajar mengambil keputusan dengan bijak dan menghadapi tantangan dengan percaya diri, ya. Jadi teladan yang baik dapat membantu orang lain belajar mengambil keputusan dengan bijak. Ini juga dilakukan oleh para pengerja dan juga para pengkhotbah, dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kepercayaan itu kepada kita. Ya, kita harus bisa percaya diri. Teladan yang baik untuk meningkatkan standar perilaku dan etika dalam suatu lingkungan, ya. Bukan hanya di lingkungan gereja, tapi di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan tetangga, ya. Itu teladan yang baik. Jadi bagaimana perilaku kita di wilayah, di daerah, atau di tempat kita dengan tetangga. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita lakukan. Kita bisa melakukan yang terbaik, bisa bertetangga dengan baik, ya. Puji Tuhan, saya sudah sekitar dari tahun 83 sampai saat ini tidak pernah berantem sama tetangga, ya. Sampai ada tetangga yang di sebelah sana, dia bilang, pas saya mau beli, bukan beli sih sebenarnya, lewat aja. Tuh kayak ibu ini, kita udah tetangga berapa puluh tahun ya Bu ya? Iya, kenapa? Kita kan gak pernah berantem ya. Kenapa? Saya bilang gitu. Iya sih, itu tetangga baru tuh udah ngajak berantem melulu katanya. Nah, mereka sendiri yang berbicara, tidak pernah berantem, ya. Kita harus menjadi teladan yang baik. Standar perilaku kita, ya, dengan apa? Ya, dengan hati yang lemah lembut, hati yang tidak sombong. Karena Tuhan sangat membenci orang yang sombong, ya. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai dengan kesombongan itu Tuhan akan merendahkan kita, ya. Makanya jangan sampai kita berantem dengan tetangga. Yang keempat, teladan yang baik dapat meninggalkan jejak positif yang dapat diingat dan diikuti oleh generasi berikutnya. Ya. Jadi kalau kita melakukan teladan yang baik, itu akan diingat, ya, akan diingat. Oh iya, si ibu itu dulu rajin ngatur pelayanan sekolah minggu, ya, anak-anaknya dibawa. Ada yang adik-adiknya dibawa, tadinya adik-adiknya yang dibawa ke sekolah minggu, kemudian baru orang tuanya. Sungguh itulah adalah teladan yang baik, ya.
karena dia bisa melakukan itu semua. Nah, itulah teladan bagaimana melangkah dengan pasti untuk menjadi teladan dimanapun kita. Kita harus menjadi diri sendiri yang otentik ya. Jadi jangan meniru orang lain. Kita harus menjadi diri sendiri. Kalau kita kurang, ya kita harus perbaiki pada Tuhan. Minta Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan akan memberikan itu. Ya, karena Tuhan itu tahu. Tuhan memilih orang yang mau, bukan yang mampu, ya, yang merasa mampu, bukan. Tuhan memilih orang yang mau, tapi kemudian dimampukan oleh Tuhan. Itu yang penting. Ya, kalau kita sudah merasa diri kita mampu, udah bisa lah, nggak usah diajarin, aku udah bisa. Jangan, karena itu akan Tuhan tidak mau yang begitu. Tuhan Tuhan mau kita merasa tidak bisa tapi mau, ya. Jangan mengatakan, aduh aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa, suaraku nggak bagus, disuruh jadi WL. Jangan. Tuhan itu mau, Tuhan memampukan kita, ya. Tuhan itu memampukan kita. Jangan sampai kita tidak mau. Ayo, biasanya ibu-ibu nih WL, ayo lakuin WL, nggak bisa. Ayo ibu doa, nggak bisa, ya. Tetapi terus akhirnya toh bisa, ya. Nah begitu bisa, kemudian ibu-ibu yang lain bilang tuh bisa, kamu bisa, ya. Diberikan semangat, dan kemudian terus mulai dengan pelayanan puji-pujian yang dilakukan, ya. Itu bisa dilakukan, dan ada dorongan, ada semangat dari lingkungan kita, ya. Selanjutnya adalah dalam perkataan, tindakan, iman, dan kemurnian. Nah itu di dalam Yesaya kita akan bacakan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, ya. Jadi dalam perkataan, tindakan, iman itu Tuhan sudah, jangan merasa takut, tapi Tuhan sudah menyertai kita. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, ya. Kalau kita bimbang berarti kita tidak percaya kepada Tuhan yang terus menolong kita, yang menyertai kita, bahkan meneguhkan kita dan menolong kita, dan Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Itu yang harus kita ingat. Jangan sampai lemah kita, ya. Karena Tuhan yang memegang tangan kita. Kalau kita lemah artinya apa? Artinya kita yang memegang tangan Tuhan dan kita lelah. Kita capek, kita lepas. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, maka kita akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan, ya. Itu. Kemudian membantu orang yang sakit, putus asa, dan yang bermasalah. Ini adalah juga tugas dari kita menjadi teladan, ya. Di dalam Yesaya 50 dikatakan, Yesaya 50 ayat yang pertama, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, jadi kalau
ada yang letih lesu, jangan malah dilemahkan. Tapi dikatakan lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Diberikan semangat ya kepada orang yang letih lesu. Kadang-kadang karena kita kasihan, sayang, sakit dia, dia memang sakit, yang makin sakit dia. Ya, bukan itu. Semangat yang baru. Ya, memberikan semangat. Itulah kita. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Tuhan itu memberikan mempertajam. Oleh karena itu kalau pagi itu doanya, terima kasih Tuhan. Engkau setiap pagi ini engkau mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, jadi firman Tuhan terus kita dengar. Itu. Kemudian Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan lidah seorang murid kepada kita. Ya, seorang murid itu tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Seorang murid pasti mendengar apa yang dikatakan Tuhan saat itu kepada kita. Ya, nah itu. Jadi yang kelima yaitu profesionalisme, menunjukkan dedikasi pada tugas, datang tepat waktu. Ya, ini yang berat Bapak Ibu Saudara. Apalagi rumahnya jauh, hujan, mau datang nggak bisa tepat waktu, ya. Tetapi kalau sudah musim panas, semalam nggak bisa tidur, alasannya karena kepanasan, pagi juga nggak bisa datang, pagi juga nggak tepat waktu juga. Kenapa? Aduh, susah tidur tadi malam, ya. Itu bukan profesionalis. Bukan profesionalisme, ya. Kita tetap menunjukkan dedikasi pada tugas, datang tepat waktu, ya. Dan pulang juga sesuai dengan aturan yang ada. Itu. Jadi kita perlu satu hal yang kita harus ingat, kita harus lakukan di dalam kita untuk tahun 2025, biar kita terus belajar menjadi teladan dimanapun kita berada, ya. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, bukan hanya di tempat pekerjaan, tapi dimanapun kita bisa. Hal yang kecil saja. Saya pernah naik kereta. Bapak bawa anaknya, habis makan permen dibuang aja di depannya gitu. Terus saya bukan naik kereta dalam kota, naik itu bukan yang luar kota. Saya risih banget, ya udah itu saya ambil aja. Saya ambil karena biasaannya sudah ada tempat itu, saya buang aja di tempat sampah. Bapaknya lihat anaknya itu. Akhirnya begitu anaknya makan makanan lagi dan mau dibuang, dia ambil, ya. Itu kecil, ya. Saya bersyukur kalau di tempat ini ada semua Tuhan itu sediakan semua orang yang memiliki profesional di dalam segala hal masing-masing, ya. Dan punya dedikasi, punya apapun yang kadang karena terbiasa mungkin di rumah, ya, di dalam rumah lihat botol yang sudah nggak diminum masih tempat situ, kemudian langsung diambil, dibuang. Itu karena kebiasaan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Jangan yang nggak usah cari yang berat-berat, tapi yang kecil saja kita lakukan, yang tidak lama-lama bisa kita lakukan, ya. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita, kalau kita sudah merasakan ada kasih Tuhan, kemudian kita sudah melakukan beberapa hal, mungkin ya dilakukan kita dimanapun kita berada, biarlah itu menjadi terus kita naikkan, ya, yang tadinya hanya sederhana, sekarang kita naikkan, ya. Beberapa waktu yang lalu di RT kami dibuat percontohan dari BPD untuk kebersihan lingkungan, dan mereka membagi tempat sampah di rumah masing-masing supaya lingkungan itu bersih. Jadi otomatis kadang saya benar lakukan, yaitu ada kotoran-kotoran di sungai yang kecil. Saya pas buang, saya bersihkan gitu. Ada bapak-bapak, Bu, itu urusan yang orangnya, iya, tapi dia belum datang, Pak. Ini kan harus bersih, saya bilang. Jadi saya bersihkan supaya apa, orang lewat enak karena bersih, ya. Nah, kalau apalagi habis hujan, ini kemarin belum saya bersihkan karena banyak kegiatan hari ini. Ada kakak saya, kakak ipar datang dari Kalimantan, kemudian anak saya yang nomor 2 pulang ke mertuanya karena mertuanya sakit, jadi belum sempat itu membereskan. Biasanya saya bersihkan itu semua supaya orang lewat senang gitu, ya. Jadi menyenangkan hati orang lain pun merupakan satu teladan buat orang lain, ya. Itu yang kita lakukan. Makanya ada tetangga yang masih muda gitu, kadang bersihkan ya Mas, dia dulu bapak yang suka membersihkan sini Bu, sekarang saya yang bisa saya lakukan, saya bersihkan. Contoh teladan yang sudah diberikan kepada masyarakat, itulah yang juga kita lakukan dan akan dilakukan oleh yang lain, oleh masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, setelah kita sudah terus belajar untuk menjadi teladan, kita mau menerima sakramen perjamuan kudus yang dari Tuhan. Persiapkan hati kita biar kita terus tetap dalam hati yang bersih. Jangan ada hal-hal yang disimpan di dalam hati yang dapat membuat kita saat menerima perjamuan kudus kita tidak bisa menerima berkat Tuhan, ya. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Oleh segenap
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana, membayar dosaku. kiranya seluruh Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. darahnya yang mahal Dia tebus kita. Dengan emas perak Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. dengan kasih-Nya Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama, hidup kita yang sia-sia. Semuanya sia-sia, Biarlah kita menjadi teladan yang baik, tak berarti yang berarti hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Mari kita letakkan dalam mesbah Tuhan pada malam hari. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini kuletakkan Cara hidupku yang Mari kita lama, lepaskan hidup kita yang lama yang tidak dikehendaki semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Terima kasih. padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami akan meninggalkan hidup kami yang lama, yang sia-sia, yang Tuhan tidak suka itu. Biarlah kami terus menjadi hidup yang baru lagi, untuk menjadi teladan bagi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan kami boleh menjadi alat anugerah-Mu ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, Engkau urapi kami, hati kami semua. Tuhan, melepaskan setiap hati-hati yang saat ini masih ada segala ganjalan, namun Tuhan sudah melepaskan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Dan Tuhan yang terus menjamah kami pribadi lepas pribadi.
Tuhan menjamah hamba-hambamu yang akan bertugas untuk melayani jemaat. Tuhan menyampaikan roti dan anggur pribadi lepas pribadi. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan roti dan anggur ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati roti dan anggur ini, sehingga ketika kami makan roti dan anggur ini, ada sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang indah antara kami dengan Tuhan dan antara kami sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua sudah terima? Ada yang puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur masing-masing. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
ya Tuhan. Kami masih mendapatkan kesempatan yang indah untuk bersekutu bersama-sama, makan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, persekutuan yang indah antara kami pribadi lepas pribadi dengan Bapa yang ada di dalam surga. Sekutuan yang indah antara kami dengan sesama kami ya Bapa, sehingga kami masing-masing boleh menjadi teladan dimanapun Tuhan ada. Baik itu di rumah kami, baik itu dengan tetangga kami, baik itu juga di kantor dengan teman-teman kami, baik di sekolah, di perkuliahan, dimanapun kita berada Tuhan, agar kami menjadi teladan-Mu ya Bapa. Sikira papa sikira papa kira koramana sikira kana kara papa suno kara sina anama sere kira papa pane kore sena kara kana sikira nakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saya mohon Pak Bertus berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami semua umat datang Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepadamu Tuhan, kami tahu Tuhan, kami telah dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat biru-biru Tuhan, kami telah disembuhkan. Kami telah dilepaskan dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik Tuhan. Bapa, biarlah anak-anak-Mu Tuhan makin hari Tuhan makin mengerti apa kemauan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Dan biar Engkau menjadi suatu kebanggaan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh mengingat suatu pengorbanan yang begitu besar di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap kasih-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sejarah Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jemaat Theophila. Pada tahun 1983, Ibu Lianti Nawati menginginkan adanya pelayanan sekolah minggu. Tepat pada minggu kedua bulan Desember tahun 1983, sekitar 15 anak berkumpul untuk mengikuti kegiatan pertama ini. Pelayanan ini dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu yaitu Bapak Christian, Ibu Sri, Kakak Neki, Cici Yuli, dan Cici Ipo. Pada tahun 1984, rumah milik keluarga almarhum Bapak Christian direnovasi. Namun, pembangunan terhambat karena belum adanya fondasi. Dalam iman dan pengorbanan, cincin kawin pun dijual untuk membeli batu kali sebagai bahan dasar fondasi. Selama renovasi berlangsung, kegiatan sekolah minggu sementara dipindahkan ke rumah Ibu Lianti Nawati. Memasuki tahun 1985, jumlah jemaat mulai bertambah. Pelayanan semakin berkembang dengan adanya kelompok, sekolah minggu, kelompok remaja, dan jemaat umum. Pada tahun 1986, jemaat menyampaikan usulan untuk membangun gereja di atas fondasi yang telah kokoh. Dengan pertolongan Tuhan, maka dana pembangunan terkumpul melalui berbagai persembahan, antara lain persembahan dari jemaat dan tetangga sekitar, penjualan mobil milik Bapak Christian, persembahan perhiasan berupa kalung, gelang, cincin dan giwang dari Ibu Nyonyo, sumbangan AC dari keluarga Daniel, sumbangan bangku kayu untuk ibadah dari Papa Hendra.
Puji syukur kepada Tuhan, pada tahun 1986, Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jemaat Theophila resmi ditahbiskan sebagai gereja otonom. Berikut adalah susunan pengurus pada saat itu. 1. Gembala Bapak Pendeta Christian A. Leper BTH. 2. Wakil Gembala Bapak PDP Dr. Andes Dieselman. 3. Bendahara Ibu Lianti Nawati. 4. Ketua Wanita Bethel Indonesia atau WBI yaitu Ibu Onjot Sarah. 5. Ketua Remaja Bethel Indonesia atau RBI yaitu Ibu Elizabeth Marsih. 6. Ketua KPA yaitu Bapak Matius Iskandar. 7. Ketua Sekolah Minggu yaitu Cici Yuli. Demikianlah sejarah berdirinya Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jemaat Theophila, sebuah rumah Tuhan yang dibangun dengan doa, kasih, dan pengorbanan dari para jemaat yang setia. Kiranya gereja ini terus menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. You're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you, praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign.